Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. TikTok Shop kan kemarin ditutup. Nah, sekarang itu muncul rumor bahwa TikTok Shop bakalan kembali di Indonesia, tapi dengan bentuk yang berbeda. Akan ada dua kemungkinan di mana TikTok Shop itu bakalan bekerja sama dengan e-commerce raksasa yang sudah ada di Indonesia, dan yang kedua, mereka itu bakalan buat aplikasi sendiri. Pertanyaannya, TikTok bakalan pilih yang mana? Yuk kita bahas semuanya di Opsiana Podcast Studi Kasus episode kali ini. Jadi per 4 Oktober 2023, TikTok Shop akhirnya berhenti beroperasi di Indonesia. Alasannya adalah karena TikTok Shop itu tidak memenuhi regulasi yang ada di Indonesia. Salah satunya di bagian perizinan. Berbagai rumor akhirnya bermunculan di mana mengatakan TikTok itu nggak bakalan tinggal diam. Ada yang mengatakan bahwa TikTok Shop akan kembali ke Indonesia dengan aplikasi baru yang lagi didevelop oleh perusahaan di Singapura. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa TikTok Shop akan bekerja sama dengan e-commerce raksasa di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa TikTok Shop sekarang lagi bertemu dengan beberapa raksasa untuk menentukan siapa yang bakal jadi kandidat kolaborasi dengan mereka. Cuma sayangnya ini masih rumor, belum ada kepastian. Pertanyaannya adalah kenapa TikTok pengen ngebet banget kembali ke Indonesia? Tentunya karena potensi e-commerce yang cukup besar di Indonesia. Bahkan sebelum TikTok Shop ditutup, TikTok Shop itu dapat dikatakan menguasai pangsa pasar di Indonesia dalam e-commerce ini. Bahkan sebelum tutup, pesanan di TikTok Shop itu disebut-sebut bisa mencapai 3 juta per hari, 3 juta transaksi per hari. Itu jumlah yang sangat-sangat besar. Makanya akan cukup aneh untuk TikTok Shop yang punya reputasi yang sangat baik melepas potensi yang udah mereka genggam itu. Mumpung reputasi TikTok Shop ini masih oke banget, mereka itu masih punya chance atau potensi yang besar untuk kembali dan menguasai kembali pasar yang bisa dibilang diambil alih oleh e-commerce yang udah ada saat ini. Tapi bagaimana caranya mereka itu bisa kembali? Seperti di awal tadi, ada dua cara yang bisa dibilang punya kandidat terbesar untuk dilakukan oleh TikTok. Yaitu yang pertama, membuat aplikasi TikTok Shop sendiri, aplikasi e-commerce mereka sendiri. Dan yang kedua, bekerja sama atau berkolaborasi dengan e-commerce raksasa yang ada di Indonesia. Nah, di studi kasus episode kali ini, gue pengen membahas atau membandingkan potensi dari kedua pilihan tadi. Mana yang lebih baik, mana yang lebih oke dipilih oleh TikTok. Ada 3 poin yang pengen gue bandingkan di sini, so langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, gue pengen membandingkan dari sisi waktu yang dibutuhkan oleh TikTok Shop untuk launching kembali di Indonesia. Dari sisi waktu, tentunya waktu yang dibutuhkan oleh TikTok Shop kembali dengan membuat e-commerce mereka sendiri jauh lebih lama ketimbang mereka itu bekerja sama dengan e-commerce yang sudah ada. Kenapa kalau TikTok itu ngebuat e-commerce sendiri jauh lebih lama? Karena kalau ngebuat e-commerce sendiri itu ibaratnya mereka ngebangun sebuah apps yang baru, sebuah aplikasi dengan konsep baru yang berbeda. Ada beberapa proses yang harus mereka lalui terlebih dahulu. Tentunya pertama dari sisi regulasi. Hal ini kan yang membuat TikTok Shop yang lama tutup kan. Makanya mereka itu harus membenahi dari sisi regulasi terlebih dahulu. Dari segi aturan, kemudian dari sisi perizinan. Kemudian mereka itu harus membuat perencanaan dalam membuat aplikasi tersebut. Kira-kira mereka itu pengen ngedevelop sendiri kah? Atau mereka itu lempar ke vendor? Dan perencanaan itu bukan cuma sekedar siapa yang ngebuat. Perencanaan ini juga termasuk harus buatnya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa, arsitektur aplikasinya seperti apa. Kemudian dari sisi budgeting pun harus dihitung. Setelah semua perencanaan itu sudah matang, kemudian dilakukanlah development atau pembuatan aplikasinya. Pembuatan aplikasi ini kan juga melalui proses pembangunan, kemudian ada juga pengujian. Pengujian sendiri ada pengujian internal, ada pengujian eksternal. Internal itu di dalam perusahaan mereka, kalau eksternal mungkin udah ngebawa user-user lama, mungkin user-user TikTok.
Dan bahkan kalau belum sesuai dengan keinginan para usernya, ya balik lagi ke proses development atau fixing. Intinya akan terus memutar seperti itu sampai aplikasinya itu siap masuk ke pasar. Kemudian yang paling penting adalah proses integrasi dengan TikTok. Karena dulu dikenal banget bahwa TikTok Shop itu sudah terintegrasi dengan TikTok. Melalui konten mereka bisa langsung belanja. Nah, kini mereka itu harus bisa melakukan hal serupa kalau aplikasinya itu dipisah. Tapi karena ini konsepnya berbeda, makanya mereka itu harus memikirkan bagaimana integrasi yang sesuai dengan TikTok tanpa mengurangi experience penggunaan TikTok itu sendiri. Jadi yang dipikirkan di sini bukan cuma aplikasi TikTok Shop-nya aja, tapi dari aplikasi TikTok juga sebagai sosmed. Dan kalau udah integrasi harus diuji lagi melalui proses testing seperti yang dilakukan di saat development. Jadi prosesnya ini lumayan panjang, terutama di bagian perencanaan dan juga development. Berbeda dengan kerjasama dengan e-commerce yang jauh lebih cepat karena mereka itu tidak punya proses penanganan regulasi dan tidak ada proses development. Karena apa? Karena mereka itu sudah ada aplikasinya. E-commerce itu juga dari sisi regulasi juga sudah dapat perizinan. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama mereka itu melakukan negosiasi, kemudian perencanaan, dan yang ketiga melakukan proses integrasi. Kemungkinan besar proses yang cukup lama kalau kerjasama dengan e-commerce lain adalah dalam proses negosiasinya. Bagaimana caranya agar TikTok dengan e-commerce tersebut menemukan titik tengah proses kerjasamanya. Bagaimana mereka itu bisa saling menguntungkan, dan bagaimana caranya agar proses kerjasamanya itu bisa berjalan dengan seamless. Karena kan dua-duanya ini adalah brand yang sangat-sangat besar di Indonesia. Tentunya punya ego masing-masing. Nah, menyatukan ego inilah yang jadi PR besar bagi kedua belah pihak. Tapi perlu diketahui, kalau target TikTok adalah untuk bisa launching di Indonesia kembali, maka menurut gue yang paling tepat adalah mereka itu mengincar waktu yang jauh lebih singkat. Karena apa? Karena TikTok ini masih punya reputasi yang sangat baik di Indonesia dan mumpung masih diingat juga oleh masyarakat, masih dirindukan lah. Makanya mumpung mereka itu masih punya momentum, sebaiknya mereka itu segera kembali. Karena semakin lama mereka mengundur proses launching TikTok Shop-nya, reputasi mereka akan semakin memudar, momentumnya akan hilang, bahkan mereka bakalan kehilangan konsumen lama karena konsumen lama itu sudah berpindah ke e-commerce yang lain. Perbandingan yang kedua adalah dari sisi pendapatannya. Tentunya kan ini kedua belah pihak adalah bisnis. Makanya yang difokuskan adalah dari sisi revenue-nya. Bahkan kalau bisa sampai profit. Tentunya kalau TikTok itu ngebuat aplikasi e-commerce mereka sendiri, dari sisi pendapatan itu bakalan 100% untuk mereka. Kalau kerjasama dengan e-commerce, akan ada proses negosiasi terkait pembagian hasil dari proses kerjasama mereka. Entah prosesnya pembagian hasil atau mungkin service fee, nggak ada yang tahu. Itu kan rahasia dari negosiasi. Biasanya pembahasan terkait pendapatan ini yang cukup alot dalam proses negosiasinya. Karena balik lagi, kedua belah pihak itu kan sama-sama perusahaan gede, sama-sama perusahaan yang membutuhkan pendapatan juga. Dari sisi perbandingan ini, kalau kita lihat dari sudut pandang TikTok memang jauh lebih menguntungkan yang bikin aplikasi sendiri. Tapi kalau melihat momentum lebih bagus kalau mereka itu kerjasama dengan e-commerce. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau kita melihat dari sisi pendapatan itu kedua pilihan punya plus dan minus itu sendiri. Sehingga TikTok harus jauh lebih matang dalam memikirkan resiko yang bakalan muncul dari pilihan yang mereka pilih. Bahkan gue sendiri kalau disuruh milih, gue bakalan bingung sih pilih yang mana kalau ngelihat dari sisi pendapatannya ya. Dan perbandingan yang terakhir dari sisi potensi di masa depannya. Kalau TikTok itu ngebuat aplikasi e-commerce mereka sendiri, menurut gue potensinya itu bakalan jauh lebih kecil ketimbang mereka itu bekerja sama dengan e-commerce. Alasannya, balik lagi ke perbandingan yang pertama, mereka itu butuh waktu lebih untuk bisa menyiapkan e-commerce yang matang. Sehingga ada potensi mereka itu kehilangan momentum awal yang mereka miliki. Dan takutnya ketika mereka launching itu, momentumnya udah hilang, transaksi yang masuk jadinya nggak sebesar kalau mereka itu punya momentum yang mereka miliki saat ini.
yang akhirnya memaksa TikTok itu untuk membangun ulang kembali nih reputasi dari TikTok Shop yang dulu mereka udah pernah bangun. Jadi benar-benar mulai dari nol. Di sisi lain, kalau mereka itu udah punya e-commerce sendiri, mereka akan kesulitan bekerja sama dengan e-commerce raksasa yang ada di Indonesia. Karena ya dianggap udah sebagai kompetitor. Jadi bakalan sulit dalam kurun waktu 1-3 tahun ke depan. Mungkin di tahun keempat atau kelima kalau mereka itu masih bisa bertahan dan mengembalikan reputasi yang lama itu, mungkin TikTok Shop bakalan bisa booming seperti tahun-tahun di masa jayanya. Kalau kerjasama dengan e-commerce justru menurut gua jauh lebih potensial. Kenapa? Yang pertama karena mereka itu bisa memanfaatkan momentum yang mereka miliki. Kalau seandainya mereka itu bekerja sama dengan e-commerce yang ada dan mereka kembali, tentunya mereka itu masih bisa memaintain reputasi yang mereka miliki. Reputasi baik yang bisa dikatakan masih diingat oleh masyarakat terkait TikTok Shop. Meskipun dari sisi pendapatan mereka itu harus rela berbagi dengan e-commerce tersebut, tapi secara momentum, secara branding, secara pangsa pasar, mereka itu masih ada. Sehingga untuk di masa depan nanti, kalau mereka memang sudah melaunching aplikasi e-commerce mereka sendiri, mereka udah nggak perlu ngebangun branding lagi dari nol. Karena mereka itu udah memaintain reputasi tersebut, memaintain tuh branding mereka. Lalu alasan yang kedua, sembari menunggu kerjasama e-commerce ini selesai, mereka itu kan bisa membangun aplikasi mereka sendiri. Sehingga ketika kerjasama dengan e-commerce itu sudah selesai, barulah mereka melaunching aplikasi e-commerce mereka. Dengan begitu, mereka itu bisa melaunching aplikasi dengan reputasi TikTok yang lama masih ada. Mungkin yang perlu diperhatikan ya adalah sosialisasi dan juga perpindahan pengalaman pengguna dari aplikasi e-commerce ke TikTok Shop itu kembali. Dan alasan yang ketiga, ada kemungkinan kerjasama dengan e-commerce itu bakalan terus berlanjut meskipun TikTok Shop itu udah punya aplikasi e-commerce itu sendiri. Tentunya ya dari sisi perusahaan itu pastinya pengen melanjutkan kerjasama kalau memang kerjasamanya itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar, terutama menguntungkan kedua belah pihak. Dan kalau hal itu masih dapat dilanjutkan, kemudian hubungan antar kedua perusahaan itu baik juga, nggak ada salahnya mereka itu melanjutkan kerjasama tersebut. Bahkan, kalau seandainya terbukti berhasil, ada potensi e-commerce brand lain yang mengajak TikTok untuk bekerja sama terlebih dahulu sebelum mereka memperpanjang kontraknya. Karena balik lagi lah, nggak bisa dipungkiri bahwa TikTok ini punya reputasi yang sangat baik, punya influence yang sangat baik, sangat besar. Dan e-commerce yang bisa melihat itu dan memanfaatkan itu dengan baik, bisa menghasilkan pundi-pundi dengan memanfaatkan influence yang dimiliki oleh TikTok. Sehingga make sense saja kalau memang terbukti kerjasamanya berhasil, bakalan ada perpanjangan kontrak, dan bisa juga kerjasama dengan brand e-commerce yang lain. Oke, jadi itulah pembahasan terkait studi kasus episode kali ini seputar TikTok. Apakah mereka itu kerjasama dengan e-commerce atau mereka bakalan buat aplikasi sendiri? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian itu lebih prefer TikTok bikin aplikasi TikTok Shop sendiri? Atau kalian itu lebih prefer mereka bekerja sama dengan e-commerce yang ada di Indonesia? Dan kalau kalian lebih tertarik mereka bekerja sama dengan e-commerce, kira-kira brand e-commerce apa yang kalian pengen TikTok itu kerjasama dengan mereka? Balik lagi, terlepas dari pilihan yang bakalan dipilih TikTok ke depannya, pilihan tersebut tentunya punya resiko masing-masing. Tapi yang paling penting bagaimana caranya agar TikTok itu bisa sustain dari masa kini hingga di masa depan. Dan keputusan apapun yang diambil bakalan berimpact ke depannya juga. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman.
dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.